Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Safira Hirunisa Sikin. NIM aku 7111191102. Aku dari kelas 2C Fakultas Psikologi Unjani. Di sini aku bakal ngejelasin tentang indera pendengaran dan proprioceptive sense. Yang pertama, aku bakal ngejelasin dulu tentang indera pendengaran. Jadi, manusia itu dapat mendengar suara dari 20 sampai 20 ribu Hz. Indera pendengaran juga memiliki stimulus. Stimulusnya itu ada getaran, ada medium atau udara, telinga, sel reseptor, dan otak. Otaknya itu berada di lobus temporal. Terus yang selanjutnya itu ada dimensi suara. Dimensi suara itu ada amplitudo dan loudness, ada frekuensi dan pitch, ada bunyi kompleks dan timbre. Amplitudo dan loudness. Loudness itu persepsi amplitudo gelombang suara. Diukurnya oleh desibel. Terus semakin tinggi gelombang suara, semakin tinggi pula amplitudonya, maka suara yang terdengar pun semakin keras. Terus selanjutnya itu ada frekuensi dan pitch. Pitch adalah perseptual dari frekuensi suara. Siklus per detiknya itu dinamakan Hertz. Jadi frekuensi tinggi sama dengan pitchnya pun tinggi, suaranya itu disebut suara soprano. Terus frekuensi rendah, pitchnya pun rendah, suaranya itu disebut dengan suara bass. Terus yang selanjutnya itu ada bunyi kompleks dan timbre. Timbre atau warna bunyi itu persepsi kualitas dari suara. Terus yang selanjutnya itu aku mau jelasin tentang bagian-bagian telinga. Ada telinga bagian luar atau outer ear. Yang pertama itu ada pina. Pina itu bertugas untuk menangkap suara lalu akan menyalurkannya ke telinga bagian dalam. Lalu yang kedua itu ada external auditory canal. Tugasnya itu untuk meneruskan suara ke gendang telinga. Terus yang selanjutnya itu ada telinga bagian tengah atau middle ear. Terdapat eardrum atau gendang telinga. Yang selanjutnya itu ada 3 tulang kecil yang terdiri dari tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Jadi tugasnya itu untuk mentransmisikan gelombang suara ke cairan telinga dalam. Terus ada telinga bagian dalam atau inner ear. Terdapat oval window, koklea atau rumah siput, dan membran basilar. Di koklea itu terdapat cairan limfa dan basilar membran. Terus tugasnya membran basilar itu untuk menggerakkan sel rambut yang mengenai selaput tektoral, menghasilkan impuls listrik yang diinterpretasikan ke otak sebagai suara. Terus ada proses pendengaran. Diawali oleh stimulus. Dari stimulus itu si getarannya itu dipusatkan oleh pina, lalu disalurkan atau diteruskan gelombangnya itu ke gendang telinga melalui 3 tulang tadi, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Terus ke koklea. Di koklea itu menggetarkan cairan di membran basilar. Nah, si cairan ini tuh akan menggetarkan sel reseptor, yaitu hair cell, lalu diteruskan ke otak, ke lobus temporal. Terus ada teori pendengaran. Yang pertama itu ada teori tempat atau place teori, dikemukakan oleh George von Bekesi. Jadi beliau itu menyatakan bahwa setiap frekuensi itu menghasilkan getaran di bagian tertentu di selaput basilar. Terus yang kedua itu ada teori frekuensi atau frekuensi teori, dikemukakan oleh Lord Rutherford. Dia menyatakan bahwa gelombang suara itu menyebabkan seluruh selaput basilar itu bergetar dan kecepatan getarannya itu sesuai dengan frekuensi suara. Terus yang selanjutnya itu ada fungsi dari pendengaran. Yang pertama itu untuk menunjukkan lokasi atau arah dari sumber suara. Terus yang kedua itu untuk mengenali identitas dan isi sumber suara. Yang ketiga itu memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan. Jadi indera pendengaran ini berhubungan dengan indera penglihatan karena sama-sama ada di lobus temporal. Jadi contohnya itu orang buta bisa tahu bahwa itu gitar karena dia itu bisa mendengarkan dari genjrengannya tuh pasti gitar gitu. Terus yang selanjutnya itu ada noise. Noise adalah bunyi yang tersusun dari bunyi-bunyi yang tidak memiliki hubungan harmoni satu dengan yang lainnya.
Ukurannya itu kisaran 80 desibel ke atas. Jadi, jika diperdengarkan dalam jangka waktu lama itu akan menyebabkan hilangnya pendengaran. Noise ini jika kita tidak bisa mengkontrolnya itu sangat mengganggu. Contohnya itu pesawat jet yang sedang take off. Terus yang selanjutnya itu ada gangguan pendengaran. Yang pertama itu ada conduction deafness. Jadi kerusakannya itu pada sistem mekanik yang menghasilkan suara di koklea. Jadi ini tuh bisa dibantu oleh alat bantu pendengaran. Yang selanjutnya itu ada nerve deafness. Kerusakannya itu pada sel reseptor atau saraf pendengarannya. Jika ingin sembuh itu harus dilakukan operasi. Nah, jadi kan indera pendengaran tadi udah beres. Sekarang aku bakal ngejelasin tentang proprioceptive sense. Jadi proprioceptive sense itu terdapat dua indera, ada indera vestibular dan indera kinestesis. Jadi aku pertama mau ngejelasin dulu tentang indera kinestesis atau indera gerakan. Jadi dia itu memberikan informasi mengenai pergerakan, sikap tubuh, dan orientasi. Sel reseptornya itu ada di otot, sendi, dan tendon. Fungsinya itu untuk merasakan gerakan tubuh agar bisa dikontrol. Terus yang selanjutnya itu ada indera vestibular atau indera keseimbangan. Jadi indera ini itu memberikan informasi mengenai keseimbangan dan pergerakan. Organ-organ yang berperannya itu ada di telinga bagian dalam, yaitu ada di semicircular canals, terus ada di vestibular sac. Jadi fungsinya itu untuk merasakan posisi tubuh. Nah, sekian dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.